malam Bu. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus pembunuhan yang menyangkut HAM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindilona Medina Purba dari kelas 12 IPS 4. Baik, kasus yang saya ambil yaitu pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil pada tahun 2015 di Lumajang, Jawa Timur. Kasus ini banyak menarik perhatian nasional karena terkait dengan penolakan tambang pasir ilegal yang merusak lingkungan. Awal 2015, konflik tambang pasir di Lumajang. Salim Kancil, seorang petani dan aktivis lingkungan dari Desa Selok, Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur, mulai aktif menentang penambangan pasir ilegal di wilayahnya. Bersama warga lain, Salim mengadakan pertemuan dan protes untuk menyuarakan dampak negatif tambang terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka. Yang kedua, ancaman terhadap aktivis lingkungan. Sebagai akibat dari aktivis protes ini, Salim dan beberapa aktivis lain mulai menerima ancaman dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tambang. Namun, mereka tetap melanjutkan perjuangan untuk menolak tambang ilegal tersebut. Yang ketiga, 25 September 2015, aksi protes terakhir. Pada tanggal 25 September 2015, Salim dan rekan-rekannya berencana mengadakan aksi protes lagi. Mereka berniat menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak pemerintah daerah agar menindak tambang ilegal yang merusak tanah pertanian. Yang keempat yaitu 26 September 2015, penculikan dan penganiayaan. Pada pagi hari tanggal 26 September, sekelompok orang yang diduga terkait dengan jaringan tambang ilegal menandatangani rumah Salim. Ia diculik, dibawa ke balai desa, dan disiksa dengan sangat brutal di hadapan warga setempat. Di tempat lain, Tosan, rekan Salim yang juga menentang tambang ilegal, mengalami penganiayaan serupa namun berhasil selamat. Yang kelima, Salim Kancil tewas di tempat. Salim mengalami penganiayaan berat dengan berbagai alat, termasuk benda tajam. Ia akhirnya meninggal di lokasi penyiksaan. Sementara itu, Tosan yang juga menandai korban kekerasan parah akhirnya dirawat rumah sakit dan berhasil selamat dari kejadian tersebut. Yang keenam, penyelidikan dan penangkapan para tersangka. Kasus ini mendapat perhatian luas di Indonesia. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan menangkap puluhan orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Salim Kancil, termasuk Kepala Desa Haryono yang diduga sebagai otak dari tindakan kejam ini. Yang ketujuh, pengadilan para pelaku pada tahun 2016. Pada awal 2016, beberapa tersangka termasuk kepala desa diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Kepala desa Haryono dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sementara beberapa pelaku lain yang terlibat dalam penganiayaan Salim Kancil juga divonis bersalah. Dampak kasus Salim Kancil. Kasus pembunuhan Salim Kancil menjadi simbol perlawanan terhadap tambang ilegal dan ancaman terhadap aktivis lingkungan di Indonesia. Kasus ini mengungkapkan bahaya yang dihadapi aktivis yang berjuang melindungi lingkungan dari eksploitasi ilegal dan mendorong pemerintah untuk lebih tegas dan mengatur tambang dan melindungi hak-hak warga. Kasus Salim Kancil ini tidak hanya menunjukkan kekerasan terhadap aktivis lingkungan, tetapi juga mengungkapkan ketidakadilan yang sering dihadapi masyarakat kecil yang menentang kegiatan ilegal yang merusak lingkungan mereka. Sekian penjelasan mengenai pembunuhan HAM yang saya ucapkan. Jika ada kesalahan kata atau tutur bahasa yang saya ucapkan, mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.